kabar yang beredar saat ini nih Bang Doli. Mungkin seperti apa sih Bang awalnya Bang kisahnya? Awalnya dulu saya kaget aja kan, di depan rumah tuh tiba-tiba rame, ada apa. Biasanya kan kalau rame itu kan anak kecil pada ngikutin ondel-ondel, anak kecil ngikutin pengamen. Ternyata rame, nggak tahu di depan rumah almarhum tuh lagi ada acara yang namanya lamaran. Tuh saya kaget karena saya nggak diundang gitu kan, nggak tahu. Memang komunikasinya selama ini dengan Kak Irma seperti apa Bang? Komunikasi sih ya biasa aja, kayak misalnya kayak buat anaknya Dede Kapi nih mau imunisasi, terus kayak biasanya tentang yang lain lah selain itu. Cuman kalau hal itu saya kaget kok nggak dikabarin kan, sedangkan almarhum kan sama saya, ibaratnya nemenin dia sakit, nemenin dia kerja, anaknya pun juga sama kan, saya yang ngurus rumah sakit, tapi saya nggak dikabarin. Itulah yang jadi kenapa sih, apakah saya punya salah gitu. Oke, berarti Bang kalau komunikasi selama ini baik, tiba-tiba ada lamaran, memang tidak ada selentingan kabar selama ini? Saya sendiri nggak dikabarin, nggak di WhatsApp, nggak, ya nggak tahu, mungkin kotanya habis kali kan ya. Terus juga kan apa, mungkin dia ngabarin ke kakak saya kali, kakak saya doang, saya emang enggak kali. Ya udah, saya emang nggak apa-apa. Oke, proses lamarannya kapan sih Bang? Itu pas 7 bulan Berarti bulan almarhum meninggal. Nikahnya bulan Maret, berarti nikah 10 bulan, berarti 2 bulan sebelum setahun almarhum. Oke, tapi Bang Doli kenal dengan suaminya? Wah kagak, boro-boro kak, ngomongin kagak, ngobrol, datang masuk. Padahal kan kita depan-depanan ya, Ya. depan rumah almarhum, depannya rumah saya, Ya. ya kan, naruh motor, mas, awal-awal pendekatan kan naruh motor, naruh motor masuk, kita kayak nggak dianggap. Seharusnya kalau orang dewasa nih, maaf ya, walaupun saya juga masih kekurangan, masih kurang adab, tapi kan saya kalau ke rumah orang nih, permisi, itu kan adab banget ya. Bang Doli, maaf, izin mau nanya. Selama ini untuk ekonominya Kak Irma sendiri gimana sih Bang? Dari Bang Doli kah atau seperti apa? Kalau buat ekonomi paling nggak dari Doli Pure semua, karena memang ada jatahnya dari soto sekian. Cuman nih ini bulan ini belum saya kasih karena memang lagi sepi kak. Saya juga emang lagi nombok, jujur aja, buat karyawan nggak ada. Wah gimana? Akhirnya saya minjem uang sama teman buat gaji karyawan. Ya untungnya Kak Irma nggak pernah WA saya. Dulu biasanya nih dia sebulan sekali pasti WA tuh. Nah sekarang nggak WA nih. Bisa WA tanggal 3, terus tanggal sekian nggak WhatsApp. Ya mungkin ngerti kali. Saya juga saya diemin karena kan saya nggak mau WhatsApp dulu. Nah, aja lah. Memang keadaannya lagi sepi. Ya udah. Berarti memang selama ini kebutuhan untuk, bisa dibilang kasarnya untuk kebutuhan anak-anak dari almarhum memang ada dari... Ya sebagian ada gitu, nggak semuanya gitu. Oke. Bang, Ya. sampai akhirnya mendengar kabar bahwa Kak Irma lamaran dan menikah, Bang Doli dengar kabarnya gimana? Saya sih kecewa ya, benar-benar kecewa banget, sedih, murung gitu, murung kayak ayam nggak makan, ayam sakit gimana sih ya kan? Sedih kenapa nikahnya sama orang lain, padahal kan saya adiknya, kenapa nggak nikah sama saya? Nggak bercanda, maksudnya ya kecewa lah, kecewa, cuman bukan berarti saya kayak masalah, enggak, tetap harusnya kan ngobrol kekeluargaan, gimana, enaknya seperti itu. Cuman saya tetap mendoakan lah, mudah-mudahan menjadi keluarga yang baik, yang harmonis, yang sakinah, mawaddah, ya tentunya warahmah. Sempat ada kabar bahwa saking kecewanya, sempat ada omongan bahwa keluar dari rumah itu gitu. Keluar dari rumah Bang Sapri karena sudah menikah lagi. Jadi Kak Irma harus keluar dari rumah Bang Sapri. Ya dulu sih pernah ada kakak ipar, kakak saya sih yang ngomong, kakaknya di atas saya. Dia tahu kabar dia nikah, tiba-tiba mungkin emosi juga, kesal atau gimana. Namanya juga Kak Irma ngomong ada pacaran nih, belum nikah ya. Udah nikah apa belum ya? Kalau nggak Lamaran. salah sebelum mau nikah kalau dikit lagi kabar. Kalau mau nikah, jangan tinggal di sini, bawa istrinya. Kak Irma bawa anaknya nggak apa-apa. Kalaupun mau bawa anaknya, cuma rumahnya kontrakin buat anaknya sharing, buat kafe kebutuhan. Ya sekarang tapi enggak, tinggal situ bareng. Oke. Berarti Bang, kekecewaan keluarga besar kan cukup mendalam ya karena tidak dimintain izin kasarnya gitu. Sekarang yang diinginkan keluarga besar dari almarhum Bang Sapri seperti apa sih Bang? Kalau keluarga besar saya, alhamdulillah nih sebagian sih nggak semuanya kecewa ya. Mungkin ada beberapa orang aja. Jadi orang tua saya ya welcome aja. Malah orang tua saya bilang
nggak usah ngurusin hidup orang lain. Dia minta tolong kita bantu. Malah orang tua saya nih yang ngerem saya nih, jangan arogan jadi orang. Udah kita liatin aja. Misalnya namanya tetangga, saudara harus baik. Orang tua saya tuh ngajar seperti itu. Kalau buat yang sebagian kecewa ya disayangkan aja kok. Bisa, memang rezeki jodoh maut ada yang mengatur. Saya juga nggak ngelarang dia untuk nikah kan, silakan aja. Cuman sabar dulu nih, nunggu 2 bulan awal dulu kan, enak tuh nunggu awal. Tahu kan nama juga tetangga, kadang kan mulutnya pedes banget tetangga. Itulah saya sebenarnya mau mengantisipasi di situ gitu. Mulut tetangga kan panas, ya apalah enak. Jadi menghindari omongan-omongan gak enak dari tetangga. Nah, itu dia. Oke, Bang Doli. Tapi ada nggak kayak setelah menikah dan Bang Doli sudah tahu nih sekeluarga, udah ada obrolan lagi belum sama Kak Irma? Nggak ada obrolan Kak. Semenjak lamarannya saya nggak pernah WhatsApp. Udah saya nggak mau orang kayak apa-apa dimulai kakak ipar. Misalnya Dul, kakak ipar WA saya, Dul, Kak Irma butuh imunisasi kambing berapa sekian. Nah sebenarnya ke kakak ipar nggak ke dia. Saya udah, maksudnya bukan saya benci ya udahlah, maksudnya udah ada latihnya, silakan urus. Berarti sekarang untuk kehidupan ekonominya Bang Doli sudah tidak mensuplai lagi karena sudah ada suaminya ya Bang? Enggak seperti itu Kak, kadang kan soto saya berdua sama almarhum. Soto berdua, jadi sebisa mungkin itu ada jatah anaknya yang harus kita sisihkan. Cuman kita lihat lagi nih, lagi rame apalagi nombok. Soalnya dari Januari Februari nombok mulu nih. Saya juga bingung, sampai minjem di teman. Jujur saya nggak bohong, minjem teman buat gaji karyawan. Saya minjem di depan karyawan. Oh, saya minjem di depan karyawan. Iya Bang, emang lagi seperti kayak gini kata karyawan. Karena kan pembukuan karyawan juga tahu. Ya. Emang lagi sulit. Oke, Bang Doli. Tapi untuk urusan soto itu sempat ada nggak sih kayak obrolan juga dari Kak Irma? Mau gimana Kalau gimana? obat nggak ada Kak, karena Kak Irma itu sama sekali nggak tahu, sama sekali nggak pernah yang namanya dibumbu. Karena semua dari saya pure, dari awal buka sampai sekarang saya yang bikin bumbu, saya yang ngolah belanjanya dulu awalnya kan. Semenjak saya udah capek udah kemarin udah bisa lah, udah tinggal. Jadi ya nggak saya campur. Bang Doli, kalau boleh tahu suaminya Kak Irma sekarang tuh siapa sih? Katanya teman SD-nya sih, dia lamaran 7 bulan, berarti kan udah pendekatan tuh gitu kan. Karena teman SD-nya. Berarti bisa dibilang lamaran tuh bulan Januari, Desember. Enggak, lamaran tuh bulan Februari. Lamaran Februari. Januarian ya, Januari mau akhir tuh benar. Lamaran segala macem. Terus gimana melihat Bang Doli sempat ketemu sama anak-anaknya almarhum? Ketemu dong, orang saya sama Sherin bilang gini, Sherin juga punya papa baru ya, saya bilang. Jadi ya, karena masih kecil nggak tahu, senyum-senyum aja. Saya sama laki juga nggak akrab, orang naruh motor naruh aja, nggak ngomong nggak apa. Ya udahlah kita diem ya, diem. Berarti memang tidak ada dari pihak suaminya. Berarti dari pihak suaminya pun tidak mencoba untuk berkomunikasi dengan baik. Sama sekali, karena harusnya kan dia pendatang ya, tinggal di rumah almarhum Bang Sapri. Depan-depanan sama rumah saya, datang naruh motor masuk, kan ada saya lagi duduk. Maksudnya bukan saya mau dihormatin, saya juga ke rumah orang kan isi gitu, ada omongan lah. Bang, kalau misalkan mau ngasih mau ngomong sesuatu nih sama Kak Irma dan suaminya, Bang Doli mau ngomong apa sih? Saya juga nggak tahu mau ngomong apa sih, nggak ada pikiran Kak, nggak ada pikiran mau ngomong apa sekali. Tapi cuma kekecewaan aja lah ya. Ya kecewa karena kenapa nggak undang, dan kenapa kok tak dulu lah gitu omongan tetangga. Bang, tapi kalau boleh tahu pekerjaan dari suaminya sekarang Bang? Saya sih ditelepon ya, ini saya nggak ngomong ada-ada, saya ditelepon sama temennya almarhum. Dul katanya, apaan Bang? Tumben nelpon, saya bilang. Irma nikah lagi? Iya, gua tahu. Itu lakinya temen gua Dul. Dia kan nggak kerja, katanya gitu. Wah, aku nggak tahu Bang, memang sih ada mulu di rumah. Ada mulu, cuma nggak tahu apa nggak online shop, itu juga nggak tahu kan. Emang saya kan nggak nanya-nanya. Saya kan nggak nanya ke dia apakah dia usaha jual beli tuyul, kita juga nggak tahu kan. Terus ya itu sih teman ngomong itu. Oke, berarti bisa dibilang termasuk kekhawatiran dari Bang Doli juga, karena kan di situ ada ponakan Bang Doli ya. Benar, ada ponakan Sherin, Kavi, walaupun saya belum menjadi seorang pengganti almarhum, seorang ayah ya, seenggaknya kan
saya juga ngerasa prihatin nih gimana nanti anak Bang Sapri nih. Sedangkan lakinya kan udah anak satu. Itu umurnya juga udah lumayan gede lah, di atas Sherin bisa. Kurang, saya nggak tahu ya. Ya tinggi lah di atas Sherin. Oke. Bang Doli, tapi inget nggak sih Bang mungkin pesan dari almarhum sebelum meninggal sama Bang Doli waktu itu? Pesan almarhum ya, dia pertama nggak mau syuting lagi, dia udah mau di rumah aja, mungkin pertanda. Kedua, anaknya jagain, ini yang terakhir. Anak gue itu, bini gue mau lahiran lagi itu, gue pengen nyaksiin katanya, tuh kan nggak apa-apa gitu, jagain gitu. Oke. Anak. Dari semenjak syuting sampai sakit sampai nggak ada, semua almarhum yang ngurusin Bang Doli. Iya, dari awal syuting, pulang sakit, ke rumah sakit, terus berobat, ke makam, sampai tahlilan kelar, saya nemenin tangan udah semua, sampai capek, sampai itu bener-bener tuh besoknya saya nggak lama tipes itu, emang karena kan nggak tidur. Nah tidur ya, tidur apalah, saya bilang tidur apa sih, tidur ayam ya, tidur apa sih? Iya, tidur ayam. Oke, Bang Doli, terakhir dong, kalau misalkan Bang Doli pasti tahu banget Bang Sapri seperti apa. Tahu. Dengan kondisi seperti ini, Ya, gimana? saya ini loh apa? Bang Sapri itu tinggal orang yang sayang banget sama anak, tapi bener-bener sayang keluarga gitu. Apapun dia bisa lakuin buat keluarga, bukan buat keluarga dia istri anak ya, tapi buat keluarga adik-adiknya gitu kan. Ya saya juga disayangkan lah, saya juga kebetulan sampai nangis kan, saya sampai ngomong, Bang maaf ya Bang, yang mau udah nikah lagi, saya bilang, saya ngomong kayak orang saya anggap ada aja, karena kan orang meninggal tuh kata orang hidup teman meninggal mati, malah enggak, cuma berpindah alam dari dunia ke akhirat, cuma masih ada, cuman ya saya berinteraksi aja, saya bilang mohon maaf ya Bang, ya mudah-mudahan anaknya bisa dirawat sama anak yang baru, cuma disayangkan Bang, saya bilang. Saya sampai ngomong, doain Bang, mudah-mudahan ada rezeki buat Aul. Saya lagi fokus buat Aul, abang nih, saya bilang kan. Cuman alhamdulillah kemarin Aul udah Maret, 1 April akhir Maret, karena meninggalnya almarhum bapak saya dibarengin Aulnya, kata Ustadz boleh barengin aja sekalian. Tuh. Dengan Ibu Rahmati ya. Oke, Ibu Rahmat, mungkin gimana nih soal isu kabar pernikahan dari mantan istri almarhum Sapri, bener nggak sih? Iya, saya sih dengar emang bilangnya udah nikah. Nah, dia juga ke rumah ngelapor diri gitu bahwa surat akte nikah 2 orang, dia berdua laki bininya gitu. Cuman saya yang bilang minta fotokopi sama kakak dan KTP, cuman sampai saat ini belum dikasih gitu. Itu kapan kalau boleh tahu Bu pernikahannya sendiri? Ya kalau pernikahan saya kayaknya kurang tahu gitu. Tapi kayak gimana ya, kayaknya waktu itu bendahara saya ngomong katanya gitu, Bu saya lagi urus istrinya Sapri mau nikah lagi gitu. Jadi kata saya, oh kamu yang ngurus ya? Iya saya yang ngurus Bu, kata gitu. Itu sekitar bulan apa Bu, masih ingat nggak kira-kira? Bendahara Ibu ngomong mengurus pernikahan dari almarhum istri Sapri. Kalau nggak salah itu ini sekarang bulan April ya? Maret kalau nggak salah ya, Maret awal gitu. Maret awal. Suaminya sendiri warga mana sih Bu? Ada sudah laporkah ke RT, ketemu dengan ibu bahwa mereka sudah menikah gitu? Oh belum, cuman yang datang ke sini cuman istrinya. Saya juga nggak tahu suaminya orang mana gitu. Cuman katanya dengar-dengar bilang bekas mantan pacarnya gitu. Menikah gitu. Dengan bekas mantan iya. pacar. Berhubungannya sendiri sudah berapa lama Ibu tahu nggak? Nggak tahu saya, nggak tahu. Berarti dibenarkan ya bahwa mereka sudah menikah? Iya, karena dia udah unjukin surat nikahnya ke saya gitu, ke RT-nya, ini bertanda udah nikah, cuman saya minta fotokopinya, kata dia nanti Bu gitu. Sampai sekarang belum dikasih. Nikah secara resmi negara juga kah? Iya, karena itu ada surat nikahnya pasti secara resmi. Karena ada surat nikah. Oke. Ibu, ini kan bisa dibilang bahwa ada kabar yang kurang menyenangkan nih dari pernikahan mereka, bahwa katanya Sapri baru belum setahun lah intinya meninggal, tapi istrinya sudah menikah lagi gitu, dan katanya sempat ada bahan omongan sama tetangga-tetangga soal itu. Mungkin gimana Bu tanggapannya sebagai ketua RT?
Ya saya sebagai ketua RT sih jarang itu, ibarat kata jarang komunikasi sama si istrinya Sapri gitu. Jadi mungkin yang sekitar tetangga situ, saya kan namanya jauh gitu, rumah Sapri sama saya kan agak jauhan gitu. Jadi saya kayaknya kurang begitu dengar ada kayak ibarat kurang suka apa gitu. Berarti ibu nggak dengar bahwa katanya ada dengar kabar tetangga-tetangga pada ngomongin pernikahan mereka gitu, karena Sapri baru saja meninggal tapi istrinya udah nikah lagi. Oh kalau itu mas saya emang nggak dengar Nggak sih, begitu iya tahu nggak ya. dengar itu, nggak Oke. tahu. Tapi Bu RT tahu nggak Bu bahwa kabar menikah ini ternyata dari pihak keluarga dari almarhum Bang Sapri sendiri juga Juga nggak tahu. juga nggak tahu. Ya iya, orang saya juga tahu dari bendara saya gitu, dia bilang cuman mengurus istrinya Sapri nikah gitu doang gitu. Pas mungkin Adi sudah nikah, pas waktu itu saya juga ke rumahnya mau mendata sama orang PPAP. Terus dia ngomong, katanya istrinya, Bu RT maaf saya belum ke rumahnya mau ngelapor. Ya kata saya ya udah nanti aja gitu. Terus nggak lama ya dia datang ngelapor gitu, bawa surat nikah yang menyatakan emang dia udah nikah resmi sama suami yang sekarang gitu. Tapi untuk tempat tinggalnya sendiri Bu, sekarang masih di sini atau sudah pindah? Kalau setahu saya mungkin waktu itu saya ke rumahnya dia ada di rumah itu. Cuman waktu saya minta fotokopi, kata dia semalam juga WA sama saya, maaf Bu RT saya belum bisa ngasih fotokopi karena waktu itu langsung ke Bintaro rumah suaminya, kata gitu. Oh, berarti sekarang tinggal di sana posisinya. Yang nggak tahu juga sih gitu. Oke. Baik, siap. Ibu Terima terima kasih. kasih Iya, banyak sama-sama. waktunya.